Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya akan bahas soal-soal tentang faktor-faktor korosi. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korosi ya. Materi kimia kelas 12 semester 1 masih bagian dari sel volta juga. Nah, gimana penyelesaian atau pembahasan dari tiap-tiap soalnya? Yuk langsung aja saya mulai ya. Oh ya, di sini soal-soal yang saya bahas adalah pilihan berganda ya. Ada 10 soal. Kita langsung ke soal nomor 1. Cara yang tepat untuk pencegahan korosi pada besi penopang bangunan atau jembatan adalah, nah kita bongkar satu-satu nih. Katanya pakai cat, pakai oli, seng, timah, dan juga kromium. Mana yang lebih tepat ya? Kalau cat itu biasanya untuk yang langsung memang besinya itu kontak dengan udara. Biasanya ini seperti pagar gitu ya. Pagar rumah itu di samping estetikanya ya, jadi kelihatan lebih cantik. Tujuan lainnya adalah mencegah korosi atau perkaratan. Karena kan tuh kena air hujan, kena oksigen langsung ya. Kalau oli biasanya ini kan bagian-bagian dalam mesin ya, mesin-mesin kendaraan bermotor, mesin kendaraan. Sedangkan seng Zn inilah yang dipakai untuk pencegahan korosi pada besi penopang bangunan atau jembatan. Ya nanti ada dia menghasilkan lapisan yang kuat ya. Itu Zn OH2 X ZnCO3. Ini oksida yang kuat, jadi bisa melapisi dia ya. Kenapa nggak pakai timah? Timah ini biasanya dipakai untuk makanan atau minuman itu, makanan atau minuman kemasan. Minuman kemasan. Kemasan kaleng itu ya. Kemasan kaleng. Nah, sedangkan kromium ini biasanya ini cantik ya, jadi kayak shiny gitu, berkilau gitu. Ini dipakai biasanya untuk velg mobil. Tahu lah ya, sering lihat ya di jalanan tuh kan velg mobil tuh di kelihatan cakep sekali tuh di chrome tuh ya. Juga bisa stang sepeda. Stang sepeda. Oke, jadi opsi yang tepat untuk soal nomor 1 adalah yang C ya. Oke, nomor 2, pada peristiwa korosi logam besi mengalami oksidasi, betul. Sedangkan yang mengalami reduksinya itu siapa? Ya oksigennya, CO2-nya. Nah, jadi kan prosesnya si Fe itu mengalami oksidasi menjadi Fe2+ tambah 2 elektron. Nanti elektronnya ini mengalir ke katode. Nah, bisa nanti ada keadaan ya, bisa dalam suasana asam, bisa juga dalam suasana basah atau netral. Kalau asam nanti reaksi yang terjadi adalah O2 tambah 4H+, tambah 4 elektron, menghasilkan 2H2O. Kalau dia suasananya netral atau basah, biasanya reaksinya O2 tambah 2H2O tambah 4 elektron, jadi 4OH-. Ya, jadi yang terreduksi di katode adalah si O2-nya ya. Opsi yang tepat adalah yang B. Oke, lanjut soal nomor 3. Logam berikut yang dapat mencegah korosi pada pipa yang ditanam dalam tanah adalah, nah jadi simpel aja, misalnya kita punya deret volta kan. Ini Mg, ada Fe dulu ya. Fe, Ni. Nah, jadi ini urutan mereka di dalam deret volta. Jadi ini bagaimana sih caranya melindungi si Fe ini? Nah, ini ada konsepnya yang namanya perlindungan katode. Atau juga sekaligus pengorbanan anode. Jadi, yang dapat melindungi besi dari korosi adalah itu yang lebih kiri dari dia. Kenapa yang lebih kiri? Yang lebih kiri itu enolnya lebih negatif, lebih kecil dari Fe, lebih gampang mengalami oksidasi. Jadi Mg-nya ini akan seperti dikorbankan gitu ya. Jadi dia nanti duluan yang akan mengalami oksidasi. Makanya nanti ada proses
apa istilahnya ya. Jadi dibongkar itu diganti lagi gitu. Karena kan bisa habis Mg-nya gitu. Atau berkurang lah. Jadi nanti akan dilakukan pergantian secara berkala. Bagaimana kalau Fe ketemu yang sebelah kanannya? Kalau yang sebelah kanannya itu kan E0-nya positif-positif ya. Lebih gede dari dia. Maka yang lebih gede itu malah cenderung menjadi reduksi. Nanti si Fe-nya yang menjadi oksidasi. Tadi kan tujuan utamanya adalah mencegah si Fe supaya teroksidasi atau berkarat. Jadi, ingat ya, kalau mau mencegah besi berkarat, sambungkan dia dengan yang sebelah kirinya. Karena yang lebih kirinya, nolnya lebih negatif, lebih gampang mengalami oksidasi daripada dia. Jadi dikorbankan anodanya itu. Oke, opsi yang tepat adalah yang E. Oke, soal nomor 4 dan 5. Beberapa metode pencegahan korosi dalam kehidupan sehari-hari, ini tadi cat ya, oli, plastik, timah, kromium, mirip kayak yang tadi ya. Nah, stang sepeda tadi udah saya bahas juga, saya singgung sedikit ya, di nomor 5 ya, jadi dia shiny gitu ya, jadi cakep, berkilau ya. Cat tadi pagar, apa-apa diulang lagi. Oli untuk mesin kendaraan ya, kendaraan-kendaraan lah, pokoknya yang bergerak lah. Pembalutan dengan plastik ini biasanya bisa untuk rak piring. Cuma sekarang ini rak piring sudah mulai diganti jadi bahan aluminium ya. Tapi kalau yang dulu-dulu itu rak piring itu ada lapisan plastiknya. Keranjang juga ya. Timah tadi ya untuk yang makanan minuman kaleng ya. Minuman makanan kaleng. Kromium untuk velg juga bisa, velg mobil, stang sepeda juga bisa. Oke, yang E ya. Nomor 5. Pernyataan yang benar mengenai pencegahan korosi besi dengan metode perlindungan katode. Ini tadi udah saya singgung juga. Ya. Ke kanan itu lebih jadi katode, ke kiri itu jadi anode. Logam pelindung harus memiliki E0 yang lebih kecil daripada besi. Misalnya di sini besi ya. Maka untuk menyelamatkan besi kita pakai yang kiri. Ya, supaya besinya terlindungi, yang kiri yang dikorbankan. Yang kiri adalah yang E0-nya lebih negatif. Ya, lebih kecil dari si Fe. Jadi yang A tepat ya. Coba kita lihat yang B, logam pelindung mudah tereduksi daripada besi. Kalau kita taruh yang kanan di sini ketemu dengan si Fe, maka si Fe yang kena oksidasi. Kan tujuannya melindungi Fe. Masa kalau kita pasangkan sama yang kanan malah Fe-nya yang kena oksidasi duluan. Yang C, logam besi lebih mudah teroksidasi daripada logam pelindung. Ya sama aja, kalau Fe-nya dipasangkan dengan yang di kanan, pasti Fe-nya yang akan duluan teroksidasi. Ya, kita mau melindungi dia, bukan mau dianya kena oksidasi ya. Yang dadu logam pelindung bertindak sebagai katode. Harusnya dia sebagai anode. Yang melindungi itu harus jadi anode. Ya, dan dia akan dikorbankan, sacrificing anode. Logam besi bertindak sebagai anode. Justru dia sebagai katode. Namanya juga perlindungan katode. Jadi yang tepat adalah yang A ya. Oke, nomor 6. Ada percobaan ya tentang korosi besi. Ini ada beberapa keadaan dilakukan ya, beberapa kondisi. Berdasarkan gambar percobaan tersebut, urutan terjadinya korosi besi dari yang paling cepat. Nah, yang paling cepat itu berarti banyak kena oksigen, kena air, kena asam, atau garam juga ya. Jadi pasti ini ada asam nih di sini nih. Udah pasti ini yang paling cepat. Paling cepat nomor 1. Jadi opsi yang paling cepat tuh ini. Nah, yang B atau C. Jadi opsinya udah ketahuan nih, kalau nggak B pasti C. Lalu, nah ini opsi keduanya 1 dengan 1. Yang 1 tuh udara. Oh iya, jelas ya. Ada air, ada udara, pasti cepat. Ya, jadi yang nomor 1 itu yang kedua. Lalu antara 3 dan 4, kita coba cek apa-apa aja yang tersedia kondisinya.
udaranya kering. Lalu ada kapas. Kalsium klorida itu anhidrat ya. Anhidrat ini dia menyerap H2O ya di sekitar itu, sekelilingnya itu, sehingga sukar terjadi karat ya. Oke, dengan cara yang sama ini kita cek dulu. Ini di sini ada air yang dididihkan. Air yang dididihkan akan kehilangan O2 terlarutnya. Ya, jadi bagus juga kan, jadi nggak berkarat dia jadinya. Nah, mana yang lebih kuat, si 3 atau 4 yang menahan? Pasti yang 3 ya. Udaranya aja kering, H2O-nya nggak ada. Terus dikasih kapas pembatasnya, dikasih kalsium klorida anhidratnya. Ya, jadi yang 3 itu yang paling lama dibandingkan yang 4. Jadi yang B opsi yang lebih tepat ya. Lanjut 7 dengan 8. Mereaksikan logam dengan asam fosfat merupakan salah satu proses pencegahan korosi yang paling tepat untuk apa? Nah, ini juga terkenal ya sebenarnya ya. Ini cerardizing ya namanya ya. Kayak galvanisasi begitu. Ini dipakai untuk badan mobil. Ya. Nanti terbentuk di sini nih ya lapisan. Nah, ini yang kuat nih untuk melapisi. Kalau kaleng makanan tadi kita pakai timah ya. Sepeda tadi kita pakai kromium. Mesin itu kita pakai oli. Rak piring tadi kita pakai plastik ya. Nah, jadi untuk logam dengan si asam fosfat, cerardizing istilahnya itu ya, kayak galvanisasi, itu untuk pencegahan korosi di badan mobil. Opsi yang tepat adalah yang C. Nomor 8, salah satu cara mencegah korosi pada pipa besi yang ditanam di dalam tanah, ini tadi udah ada ya, adalah dihubungkan dengan logam lain, benar. E0-nya Fe adalah min 0,44. Logam yang paling efektif melindungi pipa besi adalah tadi lagi. Jadi ini Fe minus 0,44. Berarti kan semakin ke kiri berarti ada di sini Zn ya. 0,70. Di sini ada Al min 1,66. Ada juga di sini Mg. Sedangkan yang di kanannya itu ada AU 1,42, paling positif si PT. Nah, mana yang paling bagus untuk melindungi si Fe? Yang paling bagus adalah yang paling kirinya. Ya, jadi si Mg. Kenapa? Mg paling negatif, artinya paling gampang kena oksidasi. Paling mudah teroksidasi di antara semua. Jadi dia paling mudah untuk dikorbankan. Makanya sekali lagi nanti akan dilakukan pergantian secara berkala karena nanti Mg-nya akan berkurang. Ya, jadi yang paling efektif adalah yang paling negatif. Ingat ya. Oke. Nomor 9 dan 10 nih ya. 9. Hasan dan kelompoknya melakukan percobaan menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi atau menyebabkan korosi. Dia ada rancangannya nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini analisis ya. Ada 6 keadaan ya. Keterangannya, indikator fenolftalen PP membentuk warna merah muda jika terdapat ion OH-. Dengan basa PP jadi merah muda ya. CaCl2 itu anhidrat, menyerap air. Air yang dididihkan kehilangan oksigen terlarut ya. Ketiga, FeCN6 membentuk kompleks warna biru jika terdapat ion Fe2+. Nah, udah 3 hari ada data ini didapatnya. Tabung 1 tidak terbentuk warna biru. Tidak terbentuk warna biru berarti tidak terjadi oksidasi. Ya, jadi tidak ada oksidasi, tidak ada Fe2+. Nah, sini kan tadi kan katanya
Kalau biru berarti nanti ada ion Fe2 plusnya. Ya. Kita lihat nomor 1, paku besi dililit pita Mg. Nah, ini kan berarti kan perlindungan katode ya. Jadi Fe-nya dilindungin sama si Mg. Jadi Mg yang duluan yang dipaksa untuk teroksidasi sehingga Fe-nya aman. Fe-nya aman. Yang kedua, katanya terbentuk warna biru. Berarti ada Fe2 plus kan? Jadi katanya di data ini, di keterangan ini ya. Dililit dengan Cu ya, wajar kan Cu di kanannya kan. Berarti yang Cu malah memaksa supaya Fe teroksidasi. Di Fe-nya menjadi Fe2 plus tambah 2 elektron. Data ketiga, paku nggak berkarat. Oh iya, minyak tanah kan. Di benar-benar tidak ada kontak dengan O2 dengan udara. Di cover sama si minyak tanah itu ya, dilindungi ya. Paku nggak berkarat katanya di nomor 4, nggak ada perubahan warna. Kenapa ya? Oh ya, karena katanya airnya sudah dididihkan. Dia kehilangan O2 yang terlarut ya. Jadi dia bisa tahan. Yang 5 katanya pakunya juga nggak berkarat. Kenapa ya? Oh ya, ini ada anhidrat. Ya, menyerap air, higroskopis dia. Yang 6 berkarat, ada warna merah muda. Berkarat, ini karena ada udara, ada air, dikasih PP. Oh iya, benar lah. Ya, jadi bisa dipastikan ya karena ada udara, di udara kan ada O2, air, H2O. Jadi faktor yang menyebabkan terjadinya korosi besi itu ya oksigen dan udara dan uap air ya di sekitar besi. Berarti yang C udah jelas. Oke, terakhir soal nomor 10, hubungan yang tepat antara benda yang terkorosi dengan pencegahannya. Rak piring tadi bisa pakai plastik, dibalut dengan plastik. Bodi mobil bisa dicat ya, bisa juga pakai galvanisasi tadi ya, pakai ZN. Lalu pipa air dalam tanah itu pakai logam Mg ya, benar ini yang C. Tower listrik ini jangan pakai kromium ya. Tower listrik tuh sama dihubungkan dengan Mg juga itu. Mesin-mesin mobil ya udah pasti bermain dengan oli-olian ya. Jadi yang lebih tepat adalah yang C. Oke, begitu ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi korosi pada besi ini. Ada 10 soal PG, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, mudah-mudahan bisa dimengerti dan membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Oh ya, maaf kalau ada kesalahan kekurangan. Jangan lupa cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel Five and Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.